Pemberian bantuan kemanusiaan via udara belakangan membuat warga Gaza kewalahan. Pasalnya, paket bantuan yang diterjunkan menggunakan balon udara itu justru menghancurkan tenda-tenda di pengungsian. Seperti dalam video yang baru-baru ini mencuat di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tampak sebuah paket bantuan kemanusiaan turun dari langit. Paket bantuan itu dijatuhkan dari pesawat yang tak diketahui pengirimnya. Dikutip dari Middle East Monitor, nahasnya paket bantuan itu justru menimpa sebuah tenda milik keluarga Palestina yang mengungsi. Disebutkan peristiwa itu terjadi di Rafah pada Juni 2024. Namun tak diketahui jumlah korban yang terluka dalam insiden itu. Dropping bantuan merupakan hal yang kontroversial di Gaza. Pasalnya, pemberian bantuan jalur udara ini justru menimbulkan kerusakan di sektor pertanian, bahkan menyebabkan kematian. Menteri Turki menyinggung soal ancaman Hizbullah terhadap Siprus beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, Siprus dituding ikut bekerja sama dan membantu Israel untuk berperang di Lebanon. Dikutip dari Middle East Eye, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan bahwa Ankara telah menerima laporan intelijen. Dalam laporan itu mengindikasikan bahwa Siprus telah menjadi pangkalan militer untuk menginvasi Gaza. Namun pernyataan lain datang dari Eropa yang menganggap Siprus sebagai pangkalan logistik. Fidan menambahkan penggunaan pulau untuk operasi militer tidak akan menguntungkan Yunani. Pernyataan Fidan itu diungkapkan selesai pimpinan Hizbullah Hasan Nasrallah mengecam Siprus. Nasrallah memperingatkan negara tersebut agar tak mengizinkan Israel untuk menggunakan infrastrukturnya demi mempersiapkan perang. Menurut Fidan, ancaman Hizbullah itu merupakan pertanda akan adanya perluasan perang antara Israel dan perlawanan Palestina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyatakan solusi yang diperlukan untuk menghindari perang merugikan antara Israel dan Hizbullah. Hal itu diungkapkan Austin dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant Selasa 25 Juni 2024. Dalam pertemuan itu, Austin menyalahkan meningkatnya ketegangan akibat provokasi yang dilakukan Hizbullah. Ia juga mengingatkan bahwa perang besar-besaran akan sangat merugikan semua pihak. Dikutip dari Al Jazeera, Lloyd Austin menyatakan bahwa solusi diplomatik adalah cara terbaik untuk mencegah eskalasi yang lebih besar. Seiring dengan hal itu, pihaknya pun akan bergegas mencari kesepakatan diplomatik itu. Menurut Austin, kesepakatan tersebut untuk mengembalikan ketenangan abadi di perbatasan utara Israel. Selain itu, adanya solusi diplomatik tersebut dapat memungkinkan warga sipil kembali ke rumah masing-masing di perbatasan Israel-Lebanon. Istri Perdana Menteri Israel Sarah Netanyahu melayangkan tudingan pedas pada pejabat tinggi militer Zionis. Ia menyatakan pejabat tinggi Israel berupaya mengatur kudeta terhadap suaminya, Benjamin Netanyahu. Tuduhan itu dilontarkan Sarah dalam pertemuan pribadi pekan lalu dengan sejumlah keluarga sandera Israel. Dikutip dari Tribun News, seiring dengan tudingan itu, keluarga Netanyahu menyatakan ketidakpercayaannya pada militer Zionis. Sarah mengatakan ketidakpercayaannya itu bermuara pada para tokoh senior militer, bukan tentara Israel secara keseluruhan. Ia bersikeras bahwa para petinggi militer itu ingin melakukan kudeta. Senada dengan Sarah, putra sang Perdana Menteri yakni Yair Netanyahu juga melontarkan tudingan serupa. Yair menuduh militer dan dinas keamanan Shin Bet melakukan pengkhianatan. Putra Netanyahu itu berasumsi ada hal yang disembunyikan oleh para petinggi IDF. Pasalnya, ia menilai IDF takut terhadap pihak-pihak tertentu untuk menyelidiki konflik yang terjadi. Ia bahkan mempertanyakan keberadaan Angkatan Udara Israel saat meletusnya perang pada 7 Oktober 2023 lalu. Houthi Yaman memamerkan rudal balistik baru mereka yang digunakan untuk menarget kapal Israel di Laut Arab. Juru bicara Houthi Brigade Jenderal Yahya Saree pada Selasa 25 Juni 2024 mengatakan operasi itu dilakukan selesai pihaknya menguji kemampuan rudal balistik baru. Menurut Saree, serangan operasi khusus tersebut melesat tepat ke sasaran dan mengenai kapal. Dikutip dari Tribun News, Saree pun membeberkan rincian fitur-fitur rudal balistik baru tersebut. Menurutnya, rudal itu memiliki kemampuan untuk mencapai target secara akurat pada jarak jauh.
Selain itu, dengan diluncurkannya rudal baru tersebut, menandai kelanjutan dari pengembangan kemampuan militer Houthi. Sari menyatakan penargetan kapal Israel itu untuk mendukung rakyat dan pejuang Palestina. Selain itu, penargetan tersebut juga sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan pasukan Zionis. Seorang pejuang Hamas dikabarkan terlibat dalam penyelundupan senjata. Ia disebut melalui penyeberangan perbatasan Rafah dan terowongan-terowongan yang menyeberang ke Mesir. Menurut IDF, Wissam Abu Ishaq menjadi target drone atau pesawat tak berawak di jalur Gaza Selatan. Ishaq dinyatakan tewas dalam serangan yang dilakukan pada Selasa, 25 Juni 2024 itu. Ia menjadi sasaran serangan pesawat IAF yang diarahkan oleh intelijen IDF. Dikutip dari The Times of Israel, Ishaq dituding terlibat dalam menyelundupkan senjata untuk Hamas. Dilaporkan selama beberapa tahun terakhir, Hamas disebut menyelundupkan senjata via penyeberangan Rafah dan terowongan bawah tanah. Namun sejak pengambil alihan wilayah perbatasan Mesir Gaza oleh Israel, Hamas dikabarkan tak lagi bisa menyelundupkan senjata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.